Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa tubna 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, sesepuh saupini sepuh, para alim, para ulama dan juga tokoh masyarakat serta jamaah semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, rekan-rekan remaja dan juga pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa membulatkan tekad, mengayunkan langkah demi langkah menuju salah satu tempat yang paling mulia ini, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menunaikan rangkaian ibadah yang telah Allah wajibkan kepada kita semuanya. Kita awali dengan mengerjakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian selanjutnya kita teruskan dengan duduk bermajelis, belajar bersama, mengkaji ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan menerima rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada majelis yang kita adakan sehingga banyak faedah dan juga ilmu yang bisa kita petik pada pengajian di kesempatan malam hari ini. Allahumma amin. Salawat iring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah kita, kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta kepada umatnya yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagai manusia yang banyak memiliki kekurangan, tentunya kita menyadari betul bahwa hidup itu penuh dengan yang namanya masalah. Hidup yang kita jalani tidak semuanya sejalan dengan apa yang kita inginkan. Kata senikun mau betul sih? Kalau selama kita hidup, hal-hal yang kita dapatkan dari apa yang kita inginkan, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, lebih banyak mana? Antara yang tidak keturutan dengan yang keturutan. Kata sing mundi Bapak Ibu? Oh, sami-sami, insyaallah. Berarti kita bisa menilai. Ya, jadi antara apa yang kita inginkan dengan apa yang tidak keturutan, ya terkadang ada yang sama, mungkin ada yang tidak seimbang. Itulah kehidupan. Seperti batah yang mengatakan bahwa roda itu pasti berputar. Di mana seperti yang kita sadari bersama, masalah hidup itu sangat kompleks sekali. Yang satu punya masalah dengan pekerjaan, yang satu punya masalah dengan tetangga, yang satu punya masalah dengan partner kerja, yang satu punya masalah dengan bisnisnya, dan seterusnya. Bahkan terkadang anggota fisik kita itu pun membawa masalah. Ada yang punya masalah dengan berat badan. Ya, kayak orang nyindir loh ya. Tapi ada pula yang punya masalah dengan badan yang kurus. Banyak masalah. Dan Bapak Ibu rahmat taala, manakala masalah datang dalam kehidupan kita, karena masalah itu silih berganti. Pada saat masalah datang dalam kehidupan kita, kita itu seringkali larut terbawa perasaan, larut terbawa emosi dan juga suasana di masalah tersebut. Contohnya seperti tadi, ketika misalkan ibu-ibu punya masalah dengan berat badan. Kenapa?
ya suka disindir sama suami. Gue jane awak apa dream tugel sih? Kan masalah ini. Bagi ibu-ibu ini tentu masalah. Terkadang sebagian kita ketika masalah datang itu terlalu larut dengan suasana dan perasaan. Sehingga apa? Sehingga seringkali yang kita lakukan adalah lebih fokus untuk menyalahkan pihak lawan atau lebih fokus kepada sumber pemicu masalah tersebut. Kayak seperti tadi ketika dikata-katain sama suaminya, awake kayak dream tugel, sudah langsung wah, kayak berarti ya saya punya masalah dengan berat badan. Sehingga dia fokus kepada pemicu masalahnya. Oh, mungkin karena terlalu banyak makan, mungkin terlalu banyak tidur, dan seterusnya. Jadi lebih fokus kepada sumber pemicu masalah atau kepada menyalahkan pihak lawan. Contohnya adalah ketika kita punya masalah dengan orang lain. Kita punya masalah, contohnya misalkan punya mertua yang kurang baik, atau sebaliknya punya menantu yang kurang baik, terlalu cerewet, atau terlalu masuk dan mengatur urusan rumah tangga anaknya, sehingga pada saat dia mendapatkan masalah dan problem dalam kehidupan rumah tangganya semacam tadi, dia lebih fokus untuk menyalahkan pihak lawan daripada melakukan introspeksi diri. Padahal kan kalau seandainya dia mau melakukan introspeksi, ya bisa jadi efek positifnya itu lebih banyak. Ketika tadi dia dikata-katain sebagai orang yang terlalu gemuk, berat badan lebih, berarti dia melakukan introspeksi. Ya, dikurangi makannya, dikurangi banyak tidurnya, atau mungkin perlu aktivitas yang bisa mendatangkan keringat dalam rangka untuk membakar kalorinya. Tapi jarang, sekali lagi, ketika kita punya masalah melakukan hal itu. Makanya ada orang, dia punya masalah dengan tetangga, dia punya masalah dengan partner kerja. Pada saat dia punya masalah dengan mereka, dia pasti akan memposisikan diri sebagai yang paling benar, memposisikan diri sebagai orang yang berada di pihak yang benar. Kados niki napa mboten? Padahal pernah kita sampaikan bahwa setiap masalah itu pasti ada andil dalam diri kita. Kita punya masalah dengan tetangga. Mungkin kita kalau parkir kendaraan itu suka memakan bahu jalan. Banyak mobil sehingga kalau parkir di jalan. Kita punya masalah dengan tetangga karena tetangga merasa terganggu dengan kendaraan panjenengan. Ketika kita itu punya masalah dengan tetangga dengan adanya mobil kita pada saat ingin menyelesaikan masalah tadi, kita pasti memposisikan diri sebagai pihak yang benar. Padahal ada andil, ya, ada andil di mana kita itu juga punya peran yang menjadikan dan menimbulkan masalah. Contoh yang lain, kita punya pohon mangga besar, dimana kalau pas musim kering daunnya itu jatuh kemana-mana, ya tetangga sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan seterusnya. Sehingga yang repot tetangga yang harus bersihin daun mangga tadi. Tapi giliran uen akeh atau pas panen ternyata si jiwe orang merebel, sehingga tetangganya uring-uringan wis ngesuk tegor bae, ya ngopangnya sing maring ngene nyong tegor bae.
Akhirnya ketika kita dengar, oke, tetangga kurang baik ini kalau yang seperti ini. Padahal sebetulnya kita yang sebagai pemicu. Yang sebagai pemicu adalah kita. Di sinilah Bapak Ibu taala perlunya kita mempelajari apa solusi yang diberikan oleh agama kita pada saat kita itu punya masalah dan masalah. Dimana ketika kita punya masalah seperti tadi, terbawa dalam perasaan, kemudian lebih cenderung menyalahkan pihak lawan atau lebih fokus kepada sumber pemicu masalah daripada melakukan introspeksi diri, efeknya jadi ingin mengungkapkan kepada orang banyak. Ya, kita punya menantu yang kurang baik. Pada saat kita punya masalah dengan menantu kita yang kurang baik tadi, terlalu boros, inginnya uripe kepenak tapi orang gelem susah misalkan, ya, atau terlalu manja atau terlalu biungen, ya, dan seterusnya. Terkadang ketika kita itu fokus kepada pihak lawan tadi, efeknya adalah kita ingin mengungkapkan kepada orang lain, alias kepengine menceritakan kepada orang lain. Kalau mantuku jen perkependaki, ya. Atau ketika kita punya masalah dengan pasangan, yang terkadang kita lebih fokus kepada kekeliruan pasangan daripada melakukan introspeksi diri. Sehingga sekali lagi efeknya adalah kita ingin cerita kepada orang lain, curhat kepada orang lain kalau kita itu punya masalah dengan pasangan. Terus nih, misalkan di masalah kurang bisa mengatur uang, atau misalkan dari ibu mengeluhkan dari sisi pelin-pelannya suami, jadi nggak bisa tegas, atau yang terlalu mudah terpengaruh oleh bisikan orang lain, atau kekurangan-kekurangan yang pasti senantiasa kita dapatkan dalam hubungan berumah tangga. Kata sendiri kan mboten? Nggih. Kadang ada perasaan ingin menceritakan kepada orang lain. Ada perasaan terdorong untuk curhat kepada orang lain. Ini efeknya, ya. Dan kalau coba kita perhatikan dorongan ingin menceritakan kepada orang lain, tendensinya pun beda-beda. Tujuannya itu beda-beda. Ada kalanya kita curhat dengan masalah yang sedang kita alami dengan orang lain, ya, kita curhat masalah yang sedang kita hadapi dengan orang lain. Ada kalanya dorongannya adalah agar mereka itu berempati. Ada yang tujuannya seperti ini. Jadi kita punya masalah dengan menantu, kita punya rekan kerja yang kalau ngutang nggak bayar-bayar, ya, atau kita punya masalah pernah melakukan kerjasama, ya, punya mitra bisnis atau usaha bersama, namun pada saat bagi hasil partner ini kurang amanah, sehingga kita cerita dan curhat kepada orang lain supaya mereka itu berempati. Oh, melasi teman ya, oh seperti itu. Dan kalau sudah curhat rasanya pelong, ya, rasanya belum. Atau ada pula yang mereka itu pada saat menyampaikan dan curhat kepada orang lain, perasaannya itu jadi puas bisa memberitahu kepada orang lain tentang aib seseorang. Jadi dia merasa puas ketika menceritakan keburukan menantunya, keburukan tetangganya, keburukan rekan kerjanya. Ini biasanya dorongannya karena iri, dengki, dan seterusnya. Dia cerita kepada orang lain ketika dia punya masalah dengan dia.
Dia punya masalah dengan tukang sayur, maka dia cerita kepada tetangga. Dan dia puas ketika dia bisa mempengaruhi tetangga dan menceritakan keburukan tukang sayur tadi. Atau bagi ibu-ibu yang punya komunitas, ada PKK atau RT atau yang lainnya, dia merasa puas ketika bisa menyampaikan aib orang lain di hadapan antar tetangga. Ini yang kedua. Ada perasaan puas ketika dia curhat dan cerita kepada orang lain dari masalah yang sedang dihadapi. Tapi ada pula yang ketika dia menceritakan masalahnya kepada orang lain dalam rangka untuk mencari solusi. Dalam rangka untuk mencari solusi. Ketika misalkan ada pasangan baru, kemudian dia merasa punya masalah nggak bisa masak, dia nggak bisa ngatur rumah, dia nggak bisa dan perlu bagaimana cara melayani suami yang pas. Ini masalah, sehingga dia curhat kepada orang lain untuk mencari solusi. Makanya dalam hal ini ya ada sisi plus minusnya ketika kita curhat, tapi dilihat dari sisi dorongan tadi. Maka dalam hal ini Bapak Ibu rahmat taala, ketika kita menceritakan masalah tadi kepada orang lain, dari masalah-masalah yang kita hadapi yang terkadang tidak lepas dari aib dan celak, baik dari pribadi kita maupun orang lain, bisa jadi pada saat kita curhat dan menceritakan masalah kita kepada orang lain, ya justru akan menimbulkan masalah yang baru. Bisa jadi menimbulkan masalah yang baru. Contohnya bagaimana? Ketika kita sedang punya masalah dengan pasangan, lalu kita curhat kepada orang. Pada saat kita curhat kepada orang, kita pun gak selektif di dalam bercurhat. Ada kadang curhatnya itu di media sosial, di status, di Facebook. Dia sedang punya masalah dengan suami, dia sedang punya masalah dengan istri. Curhat yang seperti ini justru bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Belum lagi nanti ketika ditemui oleh orang-orang yang memang ingin mencari mangsa, dia manfaatkan masalah orang lain untuk bisa mengambil keuntungan. Atau ada kala cerita-cerita yang sering kita dapatkan, ada seorang istri punya masalah dengan suaminya, curhat di media sosial, ternyata yang mengikuti adalah mantan pacarnya, sehingga langsung ditangkap. Memang kan saya pernah bilang nggak cocok itu sama, sudah minta cerai saja. Siap ini Superman datang menolong. Terjadi apa yang terjadi, dan banyak. Dia punya masalah bisnis, kemudian dia curhat di media sosial, kemudian ditangkap oleh orang-orang yang memang ingin memanfaatkan kesulitan orang lain. Ada yang seperti itu, banyak. Ada kalanya menimbulkan masalah baru. Kemudian efek lainnya, Bapak Ibu, efek lain ketika kita curhat kepada orang lain, akan ada pihak ketiga yang masuk pada rahasia kehidupan kita. Akan ada pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan kita. Contohnya dalam hal ini adalah masalah keluarga. Pada saat kita punya masalah dengan pasangan, lalu kita curhat kepada orang ketiga, maka orang ketiga tadi punya akses untuk lebih jauh masuk dalam kehidupan kita. Akan lebih tahu, kondisi dalamannya seperti ini. Dia akan tahu pasangan kita, akan tahu pribadi kita. Dan ini tentunya buruk, aib dan celah. Karena kadang kita baru menyadari dan menyesali
ketika semuanya sudah berlalu. Ketika sudah diceritakan semua kepada orang lain baru menyesal. Ya, kenapa saya harus menceritakan kekurangan pasangan saya? Kenapa saya harus menceritakan kekurangan menantu saya? Dan seterusnya. Oleh karena itu di sini Bapak Ibu rahmatullah, ada sebuah solusi yang ditawarkan oleh agama kita pada saat kita itu punya masalah. Setelah kemarin ada 4 poin yang sudah kita kaji. Masih ada ingat? Poin pertama, Bapak, kalau punya masalah istirja, mengembalikan kepada Allah sambil membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk menyadarkan bahwa kita itu hakikatnya milik Allah, manusia yang lemah dan butuh kepada pertolongan Allah. Lalu membaca doa Allahumma ajirni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala di musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Ya. Karena memang ada kalanya dalam kehidupan ini kita harus mengalami kondisi yang paling pahit dalam hidup. Harus berpisah dengan pasangan, bercerai atau meninggal, atau memang kita itu harus tertipu untuk menjadi orang yang besar, orang yang sukses. Ini hal-hal yang terkadang dialami oleh kita dan pahit rasanya. Tapi itu bisa jadi yang terbaik. Makanya dibutuhkan kesadaran bahwa kita itu dalam miliknya Allah SWT. Yang kedua kemarin apa? Tidak tergesa-gesa di dalam bersikap. Ya, tidak tergesa-gesa dalam menyikapi masalah yang ada. Kita dapat laporan dari bawahan kalau kita itu dituduh ini dan itu. Sudah, sikapi dulu secara tenang. Jangan langsung mengambil sebuah sikap. Karena bisa jadi beritanya hoak, bisa jadi masalahnya nggak seperti itu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga kemarin adalah sabar. Sabar itu sangat dibutuhkan. Bahkan bisa dikatakan kunci untuk bisa menghadapi masalah dan menemukan solusi adalah sabar. Dan sabar seperti dikatakan oleh Nabi SAW adalah inda sotmatil ula. Ketika atau sabar itu adalah di pukulan pertama. Ketika baru pertama kali kita mendapatkan yang namanya masalah atau musibah. Kemudian yang keempat, yang terakhir kemarin kita bahas adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Karena kita itu nggak tahu mana yang terbaik bagi hidup kita. Sering kita berpikir kalau kita mendapatkan semua apa yang kita sudah pakai daftar list, ya tahun sekian kita sudah punya rumah, tahun berikutnya punya mobil, terus usaha sukses, kemudian ya, terkadang kita berpikir kalau kita mendapatkan ini semua itu yang terbaik. Dan ketika kita mendapatkan musibah, seakan-akan itu adalah akhir dari kehidupan kita. Misalkan ada orang, dia punya atau terkena kasus sehingga harus masuk penjara. Dia berpikir bahwa inilah akhir dari kehidupannya. Sehingga apa? Ada yang mengambil jalan pintas, melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau bahkan bisa katakan haram. Ya. Karena kita itu tidak tahu apa yang terbaik buat kita, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Nabi SAW menukil firman Allah dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku, kata Allah, selaras dengan persangkaan hambaku. Kemarin sudah kita jelaskan, maksudnya adalah Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan muamalah kita dengan Allah. Kalau selama ini kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, apapun peristiwa dalam kehidupan kita yang kita alami, maka Allah akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Makanya lebih baik berprasangka baik. Kemudian kadang kita punya masalah dengan orang lain, maka berprasangka baik bersama orang lain. Misalkan kita punya masalah dengan jamaah pengajian
atau kita punya masalah dengan jamaah di masjid, maka kita kedepankan berbaik sangka daripada berburuk sangka. Sehingga pada saat kita kedepankan berbaik sangka, biasanya uzur yang akan kita berikan, bukan mencari-cari kesalahan. Ya si fulan sih seperti itu. Baik. Sekarang yang kelima adalah kitmanuha wa adamu tahadduthi biha. Berusaha untuk menyembunyikan masalah. Jadi untuk konsumsi pribadi. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, ketika kita punya masalah, sebetulnya solusinya itu adalah ketika kita itu bisa menyembunyikan masalah itu. Tapi tidak menurut sebagian orang. Mereka mengira pada saat dia punya masalah menceritakan kepada orang lain itu bisa sebagai solusi. Tapi ternyata seperti tadi kita sampaikan justru menimbulkan masalah baru. Ya, belum lagi tadi efeknya adalah ada pihak ketiga yang bisa mengakses masuk ke dalam kehidupan kita. Yang tadinya mereka nggak tahu tentang rumah tangga kita. Yang tadinya mereka tidak tahu tentang rahasia dapur dari usaha kita dan seterusnya. Tapi ketika kita sudah curhat, jadi tahu. Seperti itu. Ini tentunya untuk masalah-masalah yang memang tidak seperti tadi, untuk dalam rangka mencari solusi yang betul-betul kita butuhkan. Karena ada sebagian yang memang dulu setiap punya masalah cerita. Apakah ini hanya untuk memuaskan hati atau ingin cari solusi, nggak ada bedanya. Jadi ini bisa dipilah ya, kalau dalam rangka mencari solusi monggo. Ya, tapi ketika hanya untuk tadi agar orang berempati atau ada perasaan puas, ini sebaiknya dihindari. Justru hal tersebut akan menimbulkan masalah baru. Ya. Dalam hal ini ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW bersabda, sekalipun konteksnya adalah dalam masalah sakit, tapi bisa dibawa kepada masalah yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, Nabi SAW bersabda, "Idza maradal abdu," ketika ada seorang hamba sakit. Ba'atsallahu ilaihi malakaini, maka Allah mengutus kepadanya dua malaikat. Fayaqulu, di mana Allah SWT berwasiat kepada dua malaikat tadi. Unzuru ma yaqulu li'awadihi. Coba perhatikan, ini hambaku yang sedang sakit, kira-kira apa yang diucapkan pada saat dia dijenguk oleh orang lain. Dijenguk oleh orang lain. Jadi kalau kita sedang sakit parah, kemudian kita dijenguk oleh orang lain, terkadang kan keluar apa? Kalimat-kalimat bisa jadi keluhan, bisa jadi menyalahkan pihak lain dan seterusnya. Di sini fa in huwa hamidallah, ketika dia itu memuji Allah. Masya Allah. Ini ada orang sakit dijenguk oleh orang lain, kemudian dia memuji kepada Allah. Biasanya kata sini kan ya, ada orang misalkan sakit sakit apa? Sakit pilek ya, orang tiliki wong ya. Yang sakit parah misalkan apa? Stroke misalkan, dijenguk sama orang. Ya, terkadang secara refleks lisan itu mengeluh, bukannya memuji kepada Allah. Kan sulit orang ditimpa musibah kok memuji Allah. Di sini Allah SWT mengatakan kalau dia memuji Allah, idza dakhalu alaihi,
ketika orang-orang yang datang berkunjung masuk kepadanya, rafa'a dzalika ila Allah wa huwa a'lam. Maka kata Nabi SAW, dua malaikat tadi akan naik kepada Allah dan Allah lebih tahu ya tentang kondisi hamba tadi. Fa yaqulu li 'abdi in ana tawafaitahu an adkhalahul jannah. Maka Allah SWT berfirman, kalau seandainya hambaku itu saya wafatkan, saya matikan, maka saya akan masukkan dia dalam surga. Berarti poinnya di sini adalah bagaimana orang tadi itu bisa menyembunyikan masalah yang sedang dia alami. Karena yang namanya orang sakit itu kan masalah besar dalam hidup. Apalagi kalau dia penyakitnya penyakit yang termasuk penyakit yang membahayakan. Dia sudah pikirannya, aduh, dia mau mati ke dia. Sehingga sulit bagi dia untuk mengungkapkan ya perasaan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang seringkali didapati adalah ya mengeluh. Jadi ini menunjukkan bagaimana orang tersebut bisa menyembunyikan masalah yang sedang dihadapi. Ini titik poinnya. Makanya di sini setidaknya bisa kita ambil garis bawahi dari hadis ini adalah ketika kita punya masalah, maka disolusikan. Kita berusaha untuk menyembunyikan masalah tersebut. Kita punya masalah dengan pasangan, maka usahakan masalah tersebut tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Karena ketika masalah tersebut diketahui oleh orang lain, misalkan kita pasangan baru, lalu curhat kepada orang tua. Pada saat curhat kepada orang tua biasanya akan menanggapinya dengan subjektif atau objektif. Subjektif biasanya. Aduh, aku ya salah mulai mantu. Atau setidaknya nanti ketika masalahnya sudah selesai tetap ada goresan. Goresan apa biasanya? Kebencian. Ya, karena ada pepatah apa? Hati itu kalau sudah pecah atau terluka susah diobati katanya. Ya, susah diobati. Makanya lebih baik kita sembunyikan lalu kita selesaikan masalah dengan pasangan kita. Belajar menjadi dewasa. Makanya kalau kita coba perhatikan yang dianjurkan oleh agama kita ketika kita punya masalah dengan pasangan adalah yang pertama, pihak suami yang memberikan nasihat kepada istri. Nanti kalau istri itu sudah betul-betul nusus, susah banget diatur, dikasih nasihat, malah nembe ngomong loro wis dibrondong karo akak 16. Nembe ngomong geng, enak ngomongin det wis. Enggak memberikan kesempatan kepada suami. Dikasih buku malah buku saya didol mbok wadah kacang godhog. Kan kalau yang seperti ini maka boleh melibatkan orang ketiga, yaitu datangkan dari pihak suami dan datangkan dari pihak istri, saling memberikan nasihat. Itu yang ditawarkan oleh agama kita. Jadi ini sudah tahapan yang sudah terlalu jauh ketika istri itu sudah susah sekali diatur. Tidak seperti sebagian orang ketika dia punya masalah dengan ketidakcocokan dari karakter atau perangai pasangan langsung curhat. Padahal mungkin itu kesalahan kita. Kita yang kurang melakukan introspeksi. Misalkan gini, yang menjadi problem terbesar di rumah tangga sekarang itu kan HP. HP. Di mana HP ini menjadikan yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Yang seharusnya kita pulang kerja masuk rumah HP-nya gue dibruk. Tapi kadang ya dikeloni malah. Ya, bukan kadang lagi tapi tiap hari. Kenapa? Seharusnya ketika kita masuk ke dalam rumah sudah waktu kita untuk keluarga. Istri mungkin bagi para istri yang betul-betul berada di dalam rumah butuh teman untuk ngobrol. Butuh teman untuk curhat, bahas tentang perilaku anak, pola asuh anak.
Sehingga ketika kita sibuk dengan HP, istri juga cari pelampiasan. Teruslah, gara-gara gue aku njaluk tuku HP. Akhirnya sudah begitu masuk ke rumah, sudah kita sibuk dengan HP sendiri, ngobrol karo wong liya, bojone yang ngobrol karo wong liya. Sebetulnya kan masalahnya di kita. Sumber masalahnya adalah di suami. Tapi terkadang suami menyalahkan pihak istri ketika sudah terjadi apa yang terjadi. Itu sering. Atau misalkan di anak, ketika kita misalkan sering kalinya adalah ketika ingin menjadikan anak diem itu ya dikasih HP juga. Ya. Lalu mungkin dikasih game atau mungkin suruh nonton video atau yang lainnya. Akhirnya keranjingan, punya masalah. Ya, punya masalah. Nah, sehingga ketika punya masalah seperti tadi, kita melampiaskan dalam bentuk emosi. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Ya. Jadi ini solusi yang kelima ketika kita punya masalah adalah berusaha untuk menyembunyikan masalah. Ada beberapa ucapannya para ulama yang bicara tentang masalah ini. Seperti ada ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang bisa dilihat dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan min ijlalillah, termasuk di antara bentuk memuliakan dan mengagungkan Allah, wa ma'rifati haqqihi, dan mengetahui hak Allah, alla tashku waj'aka wa la tadhkur musibataka, yaitu tidak mengeluh ketika sedang sakit dan tidak curhat kepada orang lain. Jadi dalam bentuk mengagungkan Allah dan mengetahui hak Allah adalah tidak mengeluh pada saat punya masalah dengan sakit, atau yang kedua tidak menceritakan kepada orang lain. Kenapa? Kembali kepada masalah sebelumnya. Karena bisa jadi masalah yang kita dapatkan itu timbul karena dari diri kita. Atau bisa jadi Allah ingin atau menghendaki kebaikan kepada kita. Kalau kita nggak bijak di dalam menyikapi, seperti tadi akan menimbulkan masalah yang baru. Ya. Ada ucapannya seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi. Beliau mengatakan, "Man syakka musibatan bihi ila ghairillah." Kalau ada orang tertimpa musibah lalu curhatnya bukan kepada Allah. Ini ada orang punya masalah lalu curhatnya bukan kepada Allah. Apa kata beliau? Ya, lam yajid fi qalbihi li ta'atillahi halawata abada. Maka dia itu nggak akan mungkin bisa mendapatkan kelezatan ibadah. Jadi kalau beribadah itu tidak merasa nikmat, inginnya buru-buru, inginnya cepat, baca Quran nggak nikmat, zikir nggak nikmat, sholat nggak nikmat, sedekah nggak nikmat. Kenapa? Karena kalau dia punya masalah, inginnya curhatnya kepada orang lain. Beda dengan orang ketika dia punya masalah, mengeluhnya, curhatnya itu kepada zat yang menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Ini Allah, zat yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Enggak seperti Ekon ini ya. Ya, menyelesaikan masalah tapi bermasalah, ya, malah bermasalah. Jadi ini Allah SWT, zat yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi kalau kita punya masalah, ketuklah pintu Allah, curhat kepada Allah, ya Allah, ya, mengapa hamba ditimpa musibah seberat ini? Berilah jalan keluar ya Allah, berilah hikmah yang terbaik. Curhat kepada Allah. Niscaya kalau kita seperti itu, kalau beribadah itu inginnya diperlama. Kalau sholat sujudnya diperpanjang, kalau baca Quran karena dia sedang membaca dan berbincang-bincang dengan Allah sehingga diperpanjang, seperti itu. Ya, ini ucapannya seorang ulama yang bernama Syakik Al-Balkhi. Kemudian ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bagian daripada inspirasi. Ada seorang ulama
Ya, azan. Kita tutup dengan ini. Yang beliau menceritakan bahwa beliau itu punya masalah dengan penglihatannya. Ini terjadi selama 40 tahun. Dan beliau nggak pernah cerita kepada siapapun. Jadi dia penglihatannya punya masalah, jadi nggak bisa buat lihat. Tapi ya normal dilihat oleh orang itu normal, kan ada penyakit seperti itu. Beliau itu nggak cerita kepada siapapun selama 40 tahun. Luar biasa ini. Ya kadang kita nembe kecetit, nembe kecetit ya. Ya kadang kita itu sakit pinggang, kita udah cerita kemana-mana dan seterusnya. Nah, ini tentunya ya bukan termasuk bagian daripada yang bisa mendatangkan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita di kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Monggo kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti nggak ada yang punya masalah, gitu. Insyaallah. Ya, kita jagoan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.